Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 871 nama lucu. Dion langsung tahu apa yang dipikirkan guru besarnya. Dia punya beberapa hal yang harus dilakukan yang mengharuskan menyembunyikan identitasnya. Jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuan life stealing dengan baik, kalau tidak, akan sangat jelas siapa dia. Tapi, dia tetap ingin menggunakan senjata itu. Kalau begitu, dia kemungkinan besar akan diburu untuk mendapatkan harta karunnya. Meski begitu, Dion tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tinju berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengambil pedang dan mengikatkannya secara diagonal di punggungnya, Dion memikirkan hal lain. Saya pikir saya harus meningkatkan bakat budidaya energi saya. Saat ini, itu terlalu buruk, dan saya tidak berencana untuk menyerap inti energi. Aku juga akan menyarankan itu. Ada beberapa tumbuhan di sini yang mampu melakukan hal ini. Meskipun perlu diingat, harta karun tersebut hanya berfungsi sekali. Meski begitu, karena ada begitu banyak jenis yang berbeda di sini, Anda tidak perlu mengonsumsi yang sama 2 kali. Apa saranmu? Bakat budidaya dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kemampuan meridian Anda. Meskipun meridian Anda saat ini berada di tingkat 3, di dalam tubuh Anda, meridian tersebut hanya mampu berfungsi setara dengan tingkat 9 sejak ditransplantasikan. Terlalu menyedihkan. Dari kelas 9 hingga kelas 1, terendah hingga tertinggi, bakat meridian diberi peringkat. Biasanya, hanya meridian kelas 3 ke atas yang dapat menahan tekanan energi gamma. Meridian tingkat rendah tidak dapat menahan tekanan. Mereka yang memiliki konstitusi Tuhan memiliki meridian kelas 1 secara default, meskipun mungkin juga bagi mereka yang memiliki konstitusi Tuhan juga memiliki meridian kelas 1. Hal ini kurang pasti. Tingkat ini merupakan tingkat tertinggi kedua untuk meridian. Ini karena meridian kelas 1 di atas adalah meridian dewa. Berbeda dengan meridian kelas 1, seseorang tidak dilahirkan dengan meridian dewa, ia hanya dapat dilatih. Hanya mereka yang memiliki meridian kelas 3, 2, dan 1 yang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk melatih hingga meridian tingkat dewa, seseorang memerlukan benih keyakinan dari wakil, atau garis keturunan dewa sejati. Dari ketiga hal ini, yang terakhir membuat peningkatan menjadi yang paling mudah. Sedangkan yang pertama membuat peningkatan menjadi yang paling sulit. Adapun Dion, ini adalah hal-hal yang jauh di luar jangkauannya. Meskipun meridian yang ditransplantasikannya awalnya berasal dari kelas 3, meridian itu hilang dalam terjemahan. Saat ini, evaluasi bakat apapun hanya akan menjadikan dia dan kelas 9. Kabar baiknya adalah karena meridian ini awalnya berasal dari kelas 3, akan sedikit lebih mudah untuk ditingkatkan daripada rangkaian meridian kelas 9 yang sebenarnya. Tapi itu masih memakan waktu. Kalau begitu, apakah mungkin untuk meningkatkannya kembali ke kelas 3? Tanya Dion. Ya, tapi itu akan memakan waktu. Seperti halnya obat ini perlu diminum seiring waktu untuk mendapatkan efek terbaik dan paling kuat. Saya lebih suka menggunakan jalur organik dibandingkan dengan jalur pil. Meskipun akan lebih lambat, setidaknya Anda tidak perlu berurusan dengan kotoran apapun. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dion membenarkan sambil berjalan menuju harta karun tertentu. Ini disebut madu Ratu Lebah Giok. Meskipun lebah Ratu Giok hanyalah binatang transenden puncak, nektar yang dihasilkannya, jika diberi waktu yang cukup, akan menjadi harta karun sejati. Selama kamu meminum 1 tetes madu ini, setiap hari, untuk jangka waktu yang cukup lama, bahkan membentuk rangkaian meridian kelas 1 bukanlah hal yang mustahil. Hanya perlu waktu berabad-abad untuk menyelesaikannya. Tidak akan berbohong kepada Anda, harta karun ini seringkali diabaikan sama sekali. Tidak pernah ada peserta ujian dewa tanpa meridian kelas 1. Anda benar-benar pecundang nomor 1. Dion memberi jawaban, benarkah ekspresi sambil menatap toples besar di depannya. Setetes sehari, benda ini bisa bertahan jutaan tahun. Ini sebenarnya lebih besar dari yang Anda kira. Toples itu sebenarnya adalah ruang interdimensi. Bahkan ketika lelaki tua itu berbicara, toples besar selebar 30 meter itu tiba-tiba menyusut hingga seukuran telapak tangan anak-anak. Sambil berpikir, setetes madu emas muncul di udara. Itu mengeluarkan bau yang begitu harum sehingga Dion hampir merasa itu terlalu berlebihan, tapi dia tetap menelannya, menikmati rasanya. Dia tiba-tiba merasa tubuhnya memerah karena kenikmatan. Energi lembut memenuhi tubuhnya. Sejujurnya, itu sangat nyaman sehingga membuat Dion malu, dia hampir kehilangan kendali atas ereksinya. Untungnya guru besarnya tidak bisa membaca pikirannya lagi. Karena nafsunya yang terus-menerus itu adalah perjuangan untuk mempertahankannya. Setelah begitu santai, kemarahannya hampir tidak terkendali. Tiba-tiba, mata Dion berbinar saat pusaran energi kecil berputar di sekelilingnya. Itu bisa dianggap besar, pada kenyataannya, itu sangat kecil sehingga dia tahu jika ada tuan muda yang sombong melihat adegan ini, mereka akan tertawa sampai mati.
Tapi, itu lebih banyak energi daripada yang ditarik Dion ke dirinya sendiri tanpa pengembangan jiwa. Saat Dion bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, guru besarnya mulai tertawa, sepertinya kamu sudah naik ke kelas 8. Hentikan, topan kecil itu akan membuatku tertawa terbahak-bahak. Dion menghela nafas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia menyerap inti energi, dia meminta untuk mati. Jika ada cara untuk hanya mengambil sebagian dari kernel, dia akan melakukannya, tapi dia tidak yakin itu mungkin. Beberapa ratus tahun dari sekarang, kamu akan dapat menggunakan darah Dimensage untuk meningkatkan ke meridian level dewa jika keberuntunganmu cukup baik. Untuk saat ini, pelan-pelan saja. Menentang surga bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini sangat penting untuk kemajuan masa depan Anda. Tidak mungkin menjadi seorang transenden tanpa pencapaian besar dalam setidaknya 2 dari 3 jalur. Namun, sangat tidak pernah terdengar jika kedua jalur mahir tersebut tidak menyertakan penanaman energi. Setidaknya, saya belum pernah bertemu orang seperti itu, jadi Anda harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Juga ingat untuk tidak terlalu sombong, bahkan ketika budidayamu membuka segel. Ingatlah bahwa pengembangan jiwa sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam kekuatan pertempuran sejati. Meski begitu, menggunakan surat wasiatmu lagi akan sangat membantu. Untuk saat ini, dengan benda langit, melawan para jenius puncak kesucian seharusnya tidak menjadi masalah. Dion mendengarkan omelan guru besarnya secara pasif saat dia mencari 2 pilihan harta karun terakhirnya. Harta pertamanya adalah topeng, yang kedua adalah timbangan terbalik, yang ketiga adalah pedangnya yang lebar, sedangkan yang keempat adalah madu lebah giok. Itu memberinya 2 pilihan lagi. Mata Dion tertuju pada benda oval aneh yang dicat abu-abu lembut. Bagaimanapun Anda melihatnya, sepertinya tidak terlalu mengesankan. Dion dapat merasakan bahwa jika bukan karena jiwanya yang luar biasa dan kehadirannya yang kuat, dia akan mengabaikan harta karun ini sepenuhnya. Tampaknya hampir sempurna bersembunyi dari pengamatannya. Telur kecil apa ini? Ini sebenarnya makhluk yang cukup aneh. Meski memiliki garis keturunan dewa sejati, ia tidak memiliki kekuatan seperti binatang buas setingkat itu. Ia tidak memiliki kekuatan tempur, dan anehnya ia tidak memiliki pilihan untuk mengikuti jalur manusia untuk berkultivasi. Selain itu, ia akan selamanya berada dalam bentuk binatang. Apapun yang terjadi, Dion agak bingung setelah mendengar penjelasan ini, lalu mengapa ia diklasifikasikan sebagai garis keturunan dewa sejati? Pertama, ketika sudah matang sepenuhnya. Bahkan indera ketuhanan terkuat, bahkan indera transenden yang abadi, tidak dapat menemukannya jika ia ingin bersembunyi. Fakta bahwa Anda menyadarinya dalam bentuk janin cukup mengejutkan. Saya bahkan lupa bahwa dia ada di sini. Kedua, kemampuannya cukup menantang. Meski tidak memiliki kekuatan tempur, kemampuannya untuk merasakan bahaya dan menemukan harta karun tidak ada bandingannya. Selain itu, jika kita berbicara tentang kecerdasan semata, peringkat spesiesnya bahkan berada di atas manusia. Juga, kebal terhadap serangan aura, jiwa dan kehadiran. Ia juga sangat cepat dan memiliki kemampuan teleportasi melarikan diri meskipun tidak dapat membawa siapapun bersamanya. Tapi namanya cukup lucu, namanya hamster surgawi. Dion mengambil telur kecil itu. Diameternya hanya sekitar setengah kaki, tapi sangat berat. Dion tahu bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, memecahkan cangkangnya tidak lebih dari mimpi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 872 nantikan. Dengan binatang yang menentang surga, bagaimana aku bisa membuatnya mengakui aku sebagai tuannya? Dengan kecerdasannya, tidak mungkin orang pertama yang dilihatnya adalah ibunya, bukan? Anda benar. Dengan kecerdasan celestial hamster, ia dapat dengan jelas membedakan spesiesnya dengan spesies lain bahkan saat masih bayi. Faktanya, telur ini sedikit lebih besar dari yang seharusnya, jadi mungkin akan lebih merepotkan. Bisa dikatakan, celestial hamster tidak memilih tuannya berdasarkan kekuatan atau kecakapan bertarung, mereka memilih berdasarkan kecerdasan. Jika menurutnya Anda cukup pintar, ia akan memilih Anda. Sesederhana itu, menarik. Dion merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara menetaskannya? Hamster surgawi adalah binatang buas zaman kuno, sama seperti rusa surgawi sebelum garis keturunan mereka menurun. Jika Anda ingin menetaskannya, Anda memerlukan energi primordial, atau penggantinya yang sesuai. Beruntung bagi Anda, dunia batin Anda mengumpulkan banyak hal. Apapun yang kamu lakukan, jangan mencoba membuat perjanjian jiwa dengan celestial hamster sebelum menetas. Ia tidak hanya bisa menghindari upaya seperti itu, taktik curang seperti itu akan membuatnya membencimu selamanya. Baiklah, Dion mengangguk sebelum membiarkan telur itu masuk ke dunia batinnya, lalu dia mengalihkan indranya ke dalam untuk melihat apakah ada perubahan. Saat ini, dunia batinnya cukup tandus, namun tanahnya penuh dengan vitalitas, seolah-olah hanya tinggal menunggu tumbuh-tumbuhan untuk ditanam. Selain beberapa bukit di sana-sini, sebagian besar berupa tanah datar dan keemasan.
Selain itu, sesuai dengan tingkat budidayanya, jarak tanahnya sendiri hanya sekitar beberapa puluh meter ke segala arah dari pusat. Kemungkinan besar, tanah itu akan menjadi lebih matang sebelum jiwa dan keinginannya terbuka. Dari apa yang Dion lihat, manifestasi jiwanya masih bermeditasi diam-diam di udara, dan ada juga 4 yin primordial yang mengedarkannya. Hal ini memberi dorongan semangat lagi kepada Dion, tetapi yang keempat jelas merupakan milik Amporae. Dia merasa aneh karena dia tidak melihat Luna, tapi dia mengabaikannya karena kondisi tubuhnya yang istimewa. Lagi pula, begitu banyak klan kuat yang mencarinya, mungkin dia tidak layak untuk memiliki yin primordialnya. Namun, terlepas dari semua ini, peristiwa paling mengejutkan yang terjadi saat ini adalah energi primordial yang mengamuk. Persediaan yang tak ada habisnya sepertinya disalurkan langsung ke dalam telur kecil itu, menyebabkannya bergoyang sesekali. Tampaknya tidak akan lama lagi ia akan menetas dengan kecepatan seperti ini. Biasanya, Celestial Hamster membutuhkan beberapa juta tahun lagi untuk menetas karena energi primordial praktis punah pada masa ini. Namun kini, mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi Dion bisa melihat penampilannya yang berbulu dan menggemaskan. Entah berapa lama hamster kecil itu menghabiskan waktu di dalam telurnya, dia mungkin lebih bersemangat daripada Dion. Terakhir Pak Tua, aku butuh beberapa batu aurora. Apakah ada di sini sebagai hadiah? Ada pembuluh darah spiritual yang bisa kamu ambil sebagai hadiah. Tapi itu tidak sebesar milik klan malaikat. Pembuluh darah klan malaikat bahkan dapat menghasilkan batu energi tingkat Dao, yang berarti bahkan batu aurora bumi pun bukanlah suatu kemustahilan. Namun, ini paling banyak dapat menghasilkan batu energi tingkat esensi. Ada potensi pertumbuhan, terutama karena Anda memiliki inti energi. Meski begitu, jangan biarkan siapapun mengetahui bahwa Anda memilikinya, karena bahkan klan Dewa Kaisar pun akan tergila-gila karenanya. Ini bukanlah zaman kuno. Pembuluh darah spiritual sangat jarang ditemukan. Bahkan pembuluh darah spiritual sekte Rusa Surgawi telah digali dan diambil oleh musuh-musuhnya. Pembuluh darah spiritual yang mampu menghasilkan batu energi tingkat suci sudah menjadi puncak era ini. Beberapa klan yang sangat kuat mungkin memiliki pembuluh darah spiritual yang mampu menghasilkan batu energi tingkat surgawi yang lebih rendah, tapi itu adalah batasan mutlak. Sebenarnya, ini bukan hanya karena zaman, tetapi juga karena keterbatasan pembuluh darah spiritual. Jika mereka menjadi terlalu besar, mereka akan menyebabkan penampakan setan dari surga turun dan menghancurkan mereka. Hal ini juga akan mengakibatkan kehancuran klan yang memilikinya. Hanya inti energi yang mampu memitigasi hal ini. Ini mungkin tampak aneh, jika bahkan klan puncak Kaisar Dewa hanya bisa menghasilkan batu surgawi yang lebih rendah. Lalu dari mana semua batu tingkat tinggi itu berasal? Pada titik ini, penting untuk memisahkan gagasan tambang batu energi dari pembuluh darah spiritual. Tujuan dari pembuluh darah spiritual bukanlah untuk menghasilkan batu energi biasa, melainkan untuk menarik energi alam semesta menuju suatu klan, sehingga lebih mudah untuk mengolahnya di sana. Produk sampingan dari hal ini adalah berbagai jenis batu energi yang tercipta. Tapi, tambang batu energi berbeda. Mereka tidak memiliki batasan yang sama dengan pembuluh darah spiritual karena kemampuan mereka jauh lebih fokus. Satu-satunya alasan keberadaan mereka adalah untuk menghasilkan batu energi budidaya energi. Oleh karena itu, mereka tidak menghasilkan benda-benda seperti batu kehidupan dan batu aurora, dan oleh karena itu, tidak terlalu melanggar hukum surga. Dengan demikian, mereka dibiarkan menjadi dewasa sepenuhnya. Pada dasarnya, istilah batu energi memiliki definisi yang luas dan sempit. Definisi luas mencakup setiap batu energi yang ada, sedangkan definisi sempit hanya mencakup mata uang dunia persilatan. Setelah Dion menanamkan pembuluh darah spiritual ke dalam dunia batinnya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang telah berubah. Tetapi dia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa itu. Ternyata reward Vena spiritual ini sering dipilih oleh para pengambil God Trial karena dicolek dan didesak oleh berbagai klan mereka. Jadi, demi kebaikan yang lebih besar, mereka menyerahkan salah satu imbalannya untuk itu. Namun, Dion jelas merupakan orang pertama yang menanamnya di dalam dirinya. Sejauh yang dia tahu, dia memiliki satu-satunya teknik budidaya dunia batin yang ada. Jadi, selain Jenderal Iblisnya, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Meski begitu, Dion tidak menentukan harta mana yang harus dipilih oleh Jenderal Iblisnya, jadi dia tidak tahu apakah mereka bertindak dengan cara yang sama seperti dia. Namun jika mereka melakukannya, pembuluh darah spiritual mereka akan berada pada tingkat yang lebih rendah daripada Dion mengingat mereka tidak mengikuti ujian Tuhan. Menurut lelaki tua itu, hanya ujian Kaisar dan Dewa yang memberikannya sebagai hadiah, sehingga impiannya untuk memiliki 3001 pembuluh darah spiritual pupus sebelum dimulai. Mengeluarkan batu aurora tingkat 5, sesuai dengan tahap jiwa esensi bawah. Dion melepas pakaian compang-campingnya dan menggantinya dengan sepasang pakaian hitam baru yang digulung keringat dan kemeja putih bersih, sebelum mengikatkan pedang besarnya ke punggungnya lagi.
Setelah memikirkannya sebentar, dia mengubah tampilan pedangnya juga. Akan sangat disayangkan jika dia bersusah payah menyembunyikan penampilannya, hanya untuk diekspos oleh pedangnya. Dia akan mengubah penampilannya kembali ketika dia menjadi Dion, tetapi ketika dia tidak menjadi Dion, itu akan tampak seperti pedang hitam besar biasa di tingkat master. Meskipun menggunakan batu Aurora merupakan beban berat bagi dirinya sendiri, itu sepadan. Dion, Ellie melompat dari posisi jongkoknya. Dia baru saja berada di dalam cincin spasial yang diberikan Dion, bereksperimen dengan beberapa penampang tanaman baru ketika dia mendengar suara Dion. Detik berikutnya, Delia juga muncul, jadi Dion harus berhadapan dengan raksasa kurus yang terlalu tinggi, dan seorang wanita mungil melompat ke pelukannya pada saat yang bersamaan. Namun, dia tetap tersenyum tulus, dia senang melihat mereka. Mereka bertiga menghabiskan waktu cukup lama untuk berbincang. Dion sudah lama melihat Delia dan Ellie sebagai saudara laki-laki dan perempuannya sendiri, jadi tidak diragukan lagi dia merindukan mereka. Ah, kita sudah menyita terlalu banyak waktu, kata Delia sambil menutup mulutnya. Ada beberapa orang yang lebih merindukanmu. Jangan khawatirkan kami bahagia di sini. Meskipun ruang budidaya cukup sederhana, dunia dalam cincin spasial cukup hidup, jadi Dion tidak meragukan kata-katanya. Tampaknya Delia juga telah mencapai alam suci tingkat menengah yang lebih tinggi. Karena dia memiliki meridian kelas 1, ini tidak terlalu mengejutkan. Pokok dari seorang jenius sejati adalah mencapai kesucian sebelum usia 18 tahun, surgawi dengan 100 tahun budidaya, dan formasi Dao dengan 1000 tahun budidaya. Alasan mengapa hal ini disebut sebagai tahun penanaman adalah karena waktu yang dihabiskan dalam uji coba dikurangi. Selain itu, seseorang dengan meridian kelas 1 memiliki peluang lebih dari 90% untuk mencapai hal ini. Sementara seseorang dengan meridian kelas 2 memiliki peluang sekitar 50%, dan seterusnya dan seterusnya. Apapun yang terjadi, saat ini, Delia sudah dalam perjalanan menuju tanda surgawi. Setelah itu, dia bisa melahirkan bayinya dengan aman. Aku akan keluar kalau begitu, kata Dion sambil tersenyum. Saya berharap segera memiliki keponakan kecil. Dia menyeringai liar sebelum melarikan diri dari tinju pasangan yang tersipu-sipu itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 873 bagaimana? Baiklah Pak Tua, saya yakin Anda memiliki pandangan sekilas tentang dunia dalam menara epistemik kan? Lelaki tua itu mendengus. Aku sudah mengizinkanmu berbuat curang dengan tidak menghilangkan penghalang kabut, apakah kamu mencoba membuatku membantumu berbuat curang lagi? Tepat. Dion menjawab tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin penghalang kabut bisa setara dengan hidupnya? Jika dia tidak cukup kuat, dia akan mati karena klon itu. Saya benar-benar terbatas dalam membantu Anda di sini. Paling-paling, saya bisa memberitahu Anda lokasi orang-orang. Jika aku memberitahumu tentang harta karun dan sejenisnya, itu lebih dari sekadar melanggar aturan, itu berarti melanggarnya, jadi aku akan dihukum. Baiklah, hanya itu yang kuinginkan. Apakah istriku ada di menara saat ini? Dion saat ini sedang menaiki tangga berkelok-kelok yang sepertinya tidak pada tempatnya di menara ini. Mengapa tempat ini tidak memiliki susunan teleportasi dari lantai ke lantai? Konyol sekali. Madeline dan Clara masih berada di alam semesta masing-masing, tetapi Alexandria ada di dalam menara. Meskipun dia berada di balik penghalang kabut yang dipasang untuk alam semesta, Kitsune Shruti mengingat Saru belum menyelesaikan uji cobanya. Dion hampir cemberut mendengarnya. Tapi kemudian dia teringat bahwa lelaki tua itu bisa berkomunikasi dengannya, jadi kenapa tidak berkomunikasi dengan Ri? Aku sudah berjanji untuk memberitahu Alexandria ketika kamu keluar. Dia sudah dalam perjalanan, mengingat dia saat ini adalah seorang permaisuri. Dia dapat dengan mudah membiarkanmu masuk dan keluar dari penghalang kabut di waktu luangnya karena kamu hanya perlu menjadi seorang duke untuk melakukannya. Dion tersenyum ringan, bagus. Bagaimana dengan Saru? Cobaan apa yang dia jalani sekarang? Dia saat ini berada di gelombang ketiga, sedang melewati gelombang ke-11 sekarang. Dia masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Begitu, beritahu aku jika dia keluar, aku harus berterima kasih padanya. Apakah aku terlihat seperti pesuruhmu? Dion hanya tertawa, tidak merespon saat dia keluar dari pintu cahaya. Dion melihat sekeliling, berdiri di atas sesuatu yang tampak seperti formasi teleportasi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di segala arah, sejauh ratusan mil, berdiri reruntuhan berbagai bangunan dan paviliun. Gulma tingkat dunia bela diri yang hanya bisa digambarkan seperti ular piton tumbuh-tumbuhan, melilit segalanya. Seolah-olah dia telah memasuki dunia video game aneh yang pasti akan memenuhi semua stereotip kota yang ditinggalkan. Pak Tua, apa-apaan ini? Apakah kamu mencoba menipuku lagi? Dion sebagian bersemangat hanya untuk melihat apa yang harus dia kerjakan di sudut kuadrannya. Bagaimanapun, kemakmuran suatu kuadran dan alam semestanya biasanya tercermin di sudutnya. Sebagai mantan kuadran nomor 1, meski Dion tidak berharap terlalu banyak, setidaknya dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari ini.
Meskipun pojok tampak seperti pusat yang tidak penting, hanya digunakan untuk memindahkan berbagai individu ke dan dari kuadran tertentu, Dion telah memahami pentingnya hal itu. Jika itu tidak penting, apa gunanya perlindungan kabut? Ada alasan mengapa penghalang itu muncul kapanpun tiba waktunya bagi sudut atau kuadran untuk memilih pemegang kunci barunya. Jika ini hanyalah tempat kuno, untuk perlindungan apa? Tapi, melihat tempat ini sekarang, tempat itu terlihat lebih buruk daripada ekosistem rusa surgawi di lingkaran spasial Dion. Sebagai gambaran, seluruh perang terjadi di wilayah sekte rusa surgawi. Jadi, apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin itu hanya kelalaian. Benar, tidak salah lagi, ini memang pojok rusa surga. Pemeringkatan suatu kuadran menentukan jumlah perlindungan yang diberikan dunia batin kepadanya. Karena Anda turun ke peringkat 100 begitu lama, Anda jelas kehilangan perlindungan itu dan berbagai jenis energi buruk mulai merembes ke udara di sini. Energi seperti itu cukup nikmat bagi ular merambat yang Anda lihat bergoyang-goyang di sekitar sini. Kamu cukup beruntung, karena kalian para jenderal iblis sudah lewat sini, tanaman merambat ular jauh lebih jinak sekarang. Terima kasih, apakah ini semacam lelucon? Aku tidak tahu peringkat apa yang kita miliki sekarang, tapi aku yakin peringkatnya sudah jauh lebih tinggi dari 100 saat ini. Benar, Anda berada di peringkat 51 saat ini. Namun, tingkat tersebut tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi selama ribuan tahun dengan begitu cepat. Setelah tumbuh begitu besar, tanaman merambat ular ini telah menjadi kebal terhadap bentuk energi murni. Beberapa dari mereka yang lebih kuat bahkan telah belajar mengolahnya. Banyak yang harus kamu bersihkan. Tawa lelaki tua itu menggetarkan gendang telinga Dion, seolah dia berusaha memastikan Dion tahu dia tidak akan membantu sama sekali. Kamu benar-benar orang yang bodoh. Kamu sebenarnya ingin menurunkan penghalang saat markas kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kamu mencoba melihat kami diserbu? Kalau begitu, akan jauh lebih menghibur. Dion menghela napas, meledak dengan kecepatan saat dia melakukan yang terbaik untuk dengan gesit menghindari tanaman merambat yang terus-menerus mencoba mencekiknya. Untungnya, tanaman yang merambat tersebut sepertinya tidak memiliki pikiran yang sama, sehingga tidak dapat bekerja dengan sama. Jika mereka bisa, Dion akan kacau. Tanaman merambat ular, terutama yang sudah lama tumbuh seperti ini, memiliki kemampuan untuk tumbuh hingga tingkat budidaya puncak, sesuatu yang langka bagi tanaman hidup. Saat ini, bahkan pohon anggur tingkat terendah di sini telah berkembang hingga tingkat pengumpulan esensi puncak, sementara ada beberapa di tingkat suci. Akan sangat merepotkan untuk menangani semuanya. Bagian terburuknya adalah dunia batin menara epistemik sangat besar. Berbeda dengan planet di dunia nyata, atau planet asal Dion yang diperbesar secara artifisial, dunia batin ini tidak dibatasi oleh batasan fisik. Ini berarti bahwa setiap lantai, dengan mudah, lebarnya jutaan mil. Sebagian besar ruang itu ditempati oleh rahasia di area pusat dunia batin, namun sebagian besar lainnya hanya terdiri dari 100 sudut individu. Pada dasarnya, ini berarti agar Dion dapat membersihkan pojoknya sepenuhnya, dia harus menguburnya di area seluas sekitar jutaan kaki persegi. Memikirkannya saja sudah membuatnya sakit kepala. Dalam hal tenaga kerja, selain dirinya sendiri, ia hanya memiliki 4.000 orang. Sekitar 1.000 dari Daiyu, 3.000 dari jenderal iblisnya, lalu ada teman dan istrinya. Mengatasi hal ini hanya dengan jumlah orang sebanyak ini, sementara corner lain mempunyai akses ke jutaan orang, terdengar seperti mimpi bodoh. Saat ini, lelaki tua itu sedang menderita sesak nafas karena tertawa. Mungkin aku harus membayangkan bahwa kamu bisa berteleportasi di sekitar corners dengan mudah. Kamu tidak perlu lari ke penghalang, idiot. Tapi, dia membiarkan Dion bertarung beberapa menit lagi sebelum dia memberitahu dia. Tentu saja, hal itu menimbulkan kutukan dari Dion, yang hanya membuat lelaki tua itu semakin tertawa. Dion semakin marah karena dia merasa seharusnya mengetahui hal itu. Dengan dunia batin yang begitu luas, namun orang-orang berinteraksi dengan begitu mudah, tentu saja terdapat formasi transportasi di mana-mana. Faktanya, mereka sangat terlindungi sehingga tanaman merambat ular juga tidak berani menyentuhnya. Selain itu, sebagai pengguna kunci, Dion juga dapat mengontrol siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan formasi ini. Semuanya sama-sama menguntungkan, selain waktu yang terbuang, tentu saja. Jengkel, Dion melangkah ke portal transmisi, memikirkan bagaimana dia akan memperbaiki ruang sebesar itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 874-10. Hei, diam. Apa itu? Tidakkah kamu melihat kecantikan di sana itu? Siapa dia? Lihat ekornya. Bukankah sudah jelas? Dia pasti anggota klan Kitsune Snow, statusnya tidak boleh terlalu tinggi jika dia berasal dari klan seperti itu. Jangan konyol, meskipun dia menyembunyikan separuh wajahnya. Berapa banyak wanita dengan sikap dan keanggunan seperti itu yang pernah kamu lihat? Dan juga, jika dia berasal dari klan rendahan, kenapa dia duduk di area yang hanya bisa dimasuki oleh raja? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini,
Mereka cukup terkejut dan menyadari bahwa orang cabul itu sebenarnya sedang merencanakan sesuatu. Ri sangat jarang keluar. Faktanya, bisa dikatakan bahwa selain akan menjalani ujiannya, dia tidak pernah melangkah keluar dari istana klan salju. Dia melakukan ini sebagian demi keselamatan, dan sebagian lagi karena dia tidak bisa diganggu. Dia sepenuhnya fokus pada kultivasi, dan tidak pada yang lain. Karena peraturan yang diputuskan antara klan Kitsune dan Shruti, perselisihan internal di dalam sudut mereka tidak diperbolehkan. Mereka yang kedapatan menentang peraturan tersebut akan memberikan imbalan yang pantas kepada klan pengguna kunci saat ini, atau akan diusir secara permanen dari sudut mereka. Sebenarnya, ini tidak berjalan mulus. Hal ini karena tidak hanya harga yang harus dibayar sangat bervariasi, pengguna kunci juga dapat memilih untuk menolak upaya pengampunan. Tentu saja, pengguna kunci hanya bisa mengusir yang lain selama fase penghalang kabut. Ketika penghalang kabut menghilang, yang bisa dilakukan oleh pengguna kunci hanyalah membekukan individu tersebut, atau individu-individu, agar tidak menggunakan formasi teleportasi mereka. Karena alasan ini, Ri benar-benar aman di dalam istana salju karena jika generasi muda klan Void berani menyerangnya di sana, klan Shruti berhak mengusir banyak anggota klan Void. Dan karena Saru telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin siapapun bertindak melawan Ri, ini adalah jaminan tambahan yang akan bertahan selama penghalang kabut tetap ada. Namun hari ini, Ri membuat pengecualian. Faktanya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan detak jantungnya dan mempertahankan penampilan luarnya yang dingin. Hari ini adalah hari dia bertemu suaminya lagi, dan dia sangat bersemangat. Sesekali, dia menyesap teh di hadapannya untuk menyamarkan senyum lebarnya. Jika generasi muda klan salju melihat pemandangan seperti itu, mereka pasti akan menggosok mata untuk memastikan apakah mereka sedang bermimpi. Selama beberapa tahun terakhir, Ri menjadi seperti Ratu Es karena amarahnya yang terpendam. Namun, semua itu seakan sirna menjadi ketiadaan saat memikirkan Dion, malah digantikan oleh kebanggaan yang tak ada habisnya pada suaminya. Saat ini, Ri sedang duduk di sebuah restoran di kota terbesar di Epistemic Tower Innerworld, Central City. Restoran itu sendiri merupakan salah satu tempat yang dibuat dari semua tempat. Memberikannya penampilan yang murni dan murni, tetapi hal itu juga memungkinkan orang-orang di luar untuk melihat kehidupan yang lebih baik dari orang-orang kaya. Meskipun Ri jarang keluar, tidak ada keraguan bahwa dengan batu energi yang ditinggalkan oleh Dion, dia termasuk di antara anak muda terkaya di seluruh dunia batin. Dion mungkin mengatakan bahwa dia miskin dibandingkan dengan klan besar, tetapi bukan berarti klan besar menyerahkan brankas mereka kepada anak-anak mereka, bukan? Karena kebenaran ini, istri Dion pada dasarnya memiliki modal lebih banyak daripada siapapun di kalangan generasi muda. Jadi, makan di restoran seperti itu bagi Ri bukanlah hal yang mudah. Meski begitu, Ri berusaha tetap berhemat. Selain sumber daya budidaya dan pakaian sesekali, dia tidak mengeluarkan uang untuk hal lain. Saat Dion bertemu Ri, dia sangat membenci gaun. Namun, itu adalah hasil dari usahanya untuk melarikan diri dari masa lalunya sebagai seorang putri. Masa lalu itu membuatnya sangat menderita, jadi dia ingin menjadi sesuatu yang berbeda dari dirinya yang sebenarnya demi memperjuangkan haknya untuk memerintah kerajaannya sekali lagi. Namun, saat ulang tahunnya tiba, Dion mengingatkannya bahwa dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Dia secara tidak sengaja tersenyum ketika mengingat kata-katanya, mengenang tarian mereka. Dia mungkin telah melewatkan banyak ulang tahun sejak saat itu, tapi kenangan itu akan selalu ada pada Ri. Selain itu, sejalan dengan pemikiran hemat itu, meskipun Ri bisa memasuki lantai kaisar di restoran, dia memilih untuk tidak melakukannya. Malah tetap berada di lantai King sambil dengan ringan memainkan tarian kelopak es di depannya, mengingat kenangan lain di antara dia dan Dion. Saat ini, kemahiran Ri dalam ilmu pedang sudah lebih dari cukup untuk mengupas buah ini sendirian sekarang. Tapi, dia tetap ingin Dion melakukannya untuknya. Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan anggota klan salju, yang bisa duduk di lantai raja? Seseorang yang sedang berjalan mendengar hal biasa dan melihat ke arah restoran. Lihat kecantikan dunia lain dengan ringan menyeruput secangkir teh lagi. Ya, apakah kamu mengenalnya? Kerumunan yang tumbuh perlahan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian semua hidup di bawah batu? Selama 10 tahun terakhir, banyak wanita cantik dengan kekuatan luar biasa bermunculan di mana-mana. Pejalan kaki menjadi hidup dan bersemangat. Pemikat orang-orang di sekitarnya dalam kisahnya. Salah satu dari mereka memasuki uji coba Duke dan dengan mudah ditempatkan di peringkat 10 teratas untuk semua 5 uji coba. Kemudian dia memasuki uji coba raja dan menempati posisi 20 teratas dalam semua 5 uji coba. Lalu, kerumunan menunggu dengan napas tertahan. Kecantikan yang sama ini memasuki uji coba kaisar dan menempati posisi 50 teratas dalam semua 5 uji coba. Kerumunan itu tersentak. Tentu saja mereka pernah mendengar cerita ini. Semua orang mengetahuinya, hanya saja mereka belum menghubungkan nama gadis itu dengan nama yang duduk di atas mereka sekarang.
Namanya Alexandria Snow. Terengah-engah kesadaran menyebar melalui kerumunan. Kitsune mudah dikenali dan diberi nama. Ini karena warna ekor seseorang berbeda-beda tergantung garis keturunan Anda. Karena ekor Ri menjadi seputih salju, terlihat jelas bahwa dia berasal dari klan salju. Jika ekor itu berwarna hitam, dia pasti berasal dari klan Void. Jika ekor itu berwarna emas, dia pasti berasal dari klan surga. Jika itu perak, dia pasti berasal dari klan Jikan. Begitu seterusnya, dan seterusnya. Namun, biasanya, selain penampilan luarnya yang cukup cantik, ekor seputih salju tidak memiliki case apapun sampai Ri. Inilah mengapa reaksi pertama mereka adalah ngiler karena kecantikan Ri, dan bukan kekuatannya. Sekarang setelah mereka mengetahui kebenarannya, mau tak mau mereka meneteskan keringat dingin. Banyak dari mereka yang berpikir untuk mendekati wanita muda ini untuk membuatnya kagum dengan status kuat mereka. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka akan memamerkan kemampuan kecil mereka di depan seorang kaisar. Mau tak mau mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena pejalan kaki ini telah menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Wanita manapun yang berperingkat tinggi di dunia menara epistemik adalah orang yang sangat sombong dan juga memiliki banyak penjagaan. Tidaklah mengherankan bagi siapapun jika Ri menyerang dan membunuh mereka semua. Ini karena dunia persilatan masih sangat konservatif di banyak kalangan, dan reputasi seorang wanita sangatlah penting. Jadi, seringkali, wanita paling berkuasa akan menarik garis tegas antara dirinya dan pengejarnya. Sejalan dengan logika ini, perempuan yang kuat hanya dikejar oleh yang kuat, dan perempuan yang lemah hanya dikejar oleh yang lemah. Hanya jika Anda kuat, Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati jika Anda menyinggung wanita kuat dengan cara yang salah. Baru sekarang orang banyak menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka begitu dibutakan oleh nafsu hingga tidak terpikir untuk menghitung jumlah ekor Ri. Dia punya 10 ekor. Apakah kamu pernah melihat hal seperti itu? Tidak pernah. Bahkan jenius terbaik dari klan Void, surga, dan Jikan hanya memiliki 7 atau 8. Hanya Aki Void yang memiliki 9. Bagaimana mungkin dia memiliki 10? Saat kerumunan itu hampir kehilangan akal sehatnya, seseorang yang tidak mencolok meninggalkan lingkungan sekitar, 3 ekor hitam melambai di belakangnya. Ini adalah kesempatanku. Jika saya mendapatkan informasi ini kembali ke istana, saya akan diberi hadiah. Dia bergegas menyusuri gang, tidak benar-benar melihat kemana dia pergi sebelum dia menabrak sosok kokoh yang membuatnya terjatuh ke belakang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 875 Emiteus. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Awalnya, ia ingin melampiaskan kekesalannya dengan membentak pria yang menabraknya. Tapi, ketika dia mendongak, dia melihat sesuatu yang membuat tulang punggungnya merinding. Seorang pria jangkung, mengenakan jubah hitam, mengenakan topeng perak dan emas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aura pembunuh yang dia pancarkan mengejutkannya sampai ke intinya. Alasan dia berencana mencaci maki pria berbohong itu adalah karena harga bahan jubahnya sangat murah. Karena hanya itu yang bisa dilihatnya, awalnya dari sudut pandangnya, dia berasumsi bahwa pria tersebut berstatus rendahan. Sebagai seorang pria dari klan Void, meskipun rendahan di sana, dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi hampir dimanapun. Tapi ketika dia hendak berteriak, semua makhluk buasnya menyuruhnya untuk tidak menyakiti perasaan pria ini, atau nyawanya akan dipertaruhkan. Jadi, dia langsung bangun tanpa mengucapkan kata pun, membungkuk meminta maaf sebelum mengangkut pergi lagi. Dari awal hingga akhir, pria berjubah itu tidak berkata apa-apa, hanya menyaksikan 3 ekor hitam anggota klan Void itu terpental saat ia melarikan diri. Kenapa kamu tidak berhenti? Suara lelaki tua itu terdengar. Aku tidak ingin membunuh tanpa memandang bulu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia menyakitiku, aku akan membunuh. Aku ingin melihat seberapa besar rencana badut klan Void ini untuk mendorongku. Meskipun Dion tidak tahu apa yang terjadi pada Ri selama ketidakhadirannya, mengetahui jalan dunia, dia tidak ragu bahwa klan Void telah menyusahkan wanitanya. Tapi, meski mengetahui hal itu, dia tidak akan terlihat membunuh setiap anggota klan Void yang dia lihat tanpa alasan. Namun, jika mereka memberi alasan, mereka akan merasakan kemarahannya. Namun, pada akhirnya, suasana hati Dion sedang baik. Karena begitu dia berbelok di tikungan dan meninggalkan gang, dia melihat seorang wanita cantik yang membuat dia takjub. Tersenyum ringan saat dia menatapnya. Nafas penonton yang masih tersisa pun tercekat saat hal ini terjadi. Mereka belum pernah melihat senyuman cantik ini, karena dia terus menyembunyikannya sampai sekarang. Tapi entah kenapa, dia tampak tersenyum pada mereka, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang memandang baik rakyatnya. Jantung mereka berdebar kencang, pandangan mereka kabur karena air mata karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bisa merasakan emosi dalam senyuman ini, dan itu membuat mereka ingin membuang segalanya demi melindungi wanita ini dengan nyawa mereka. Bahkan para wanita di antara kemacetan itu tidak mau tersesat pada saat itu.
Tiba-tiba, dewi mereka menghilang dari tempat duduknya, menyebabkan mereka menghela nafas. Bagaimana mereka bisa melihat pemandangan seperti itu terlalu lama? Fakta bahwa mereka telah melihatnya sudah cukup merupakan suatu berkah. Tapi, saat itulah dewi mereka tiba-tiba muncul lagi. Kali ini di tanah, tepat di depan mereka. Para penjaga restoran bahkan tidak bisa bereaksi ketika aroma seorang wanita berhembus melewati mereka. Apakah mereka melihat dengan benar? Apakah dewi mereka benar-benar bergegas ke arah mereka? Namun, saat itulah sosok berjubah tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya, dan dia jelas berada dalam parameter normal manusia, namun punggungnya sepertinya menghalangi pandangan mereka sepenuhnya. Pada saat berikutnya, dewi mereka bergegas ke pelukan terbuka sosok berjubah ini, memegangi tangan kecilnya ke dada dan bersembunyi di pelukannya. Ekor Ri gemetar kegirangan, menghirup aroma Dion seolah dia harus memastikan ini nyata dan bukan mimpi. Dion dengan ringan membelai kepala Ri, jarinya menjerat rambut panjang biru peraknya. Dia benar-benar merasa lebih nyaman dengan dia dalam pelukannya. Setelah beberapa saat, Ri akhirnya berhenti gemetar untuk menatap Dion, tapi dia hanya bisa menghela nafas saat melihat topengnya. Dion menyeringai, sedih karena tidak bisa melihat penampilan suamimu yang kasar dan tampan. Ri terkikik sambil menjentikkan dahi Dion. Tapi, kata suami membuat heboh orang banyak. Faktanya, ketika Ri menanggapi seolah-olah penggunaan kata itu biasa saja, mereka hampir pingsan karena terkejut. Mereka telah mendengar rumor bahwa Ri sudah menikah. Rupanya dia berselisih besar dengan klan Void di mana dia menyatakan bahwa dia dan suaminya akan kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Pada saat itu, hal itu tidak berarti banyak karena Ri sama sekali tidak dikenal. Saat itu, Dion masih dalam uji coba pertama, sedangkan Ri bahkan belum mengikuti uji coba. Jadi, itu adalah berita yang sudah lama dilupakan banyak orang. Hingga saat ini, mengetahui betapa kuatnya Ri, seberapa kuat suaminya, semua orang melihat lagi punggung pemuda itu dan menggigil. Dia memiliki aura pembunuh di sekelilingnya yang membuat mereka berkeringat dingin, dan aura itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang baru saja keluar dari uji coba tingkat tinggi. Mungkinkah dia juga seorang kaisar baru? Sejak kapan kaisar menjadi hal yang biasa? Mereka seharusnya langka. Yah, kamu tidak sendirian. Lanjut Dion. Saya merasa tertekan karena saya hanya bisa melihat separuh dari penampilan istri saya juga. Dion dengan ringan menyentuh pelindung putih buram yang menutupi bagian atas fitur Ri. Dia merasakannya gemetar ketika dia melakukannya, tapi perasaan itu dengan cepat menghilang. Dion hanya bisa mengerutkan kening ketika dia melihat ini, memikirkan kembali tikus klan Void yang berlarian melalui gang-gang belakang. Awalnya, Dion menggunakan jalan utama, tetapi kehadirannya mencium sesuatu yang tidak dia sukai, jadi dia memutuskan untuk menyelidikinya. Sekarang melihat reaksi Ri, dia sama sekali tidak menyukai apa yang terjadi. Ri tahu bahwa Dion telah memahaminya, tetapi dia tetap santai dengan cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan suaminya di sini sekarang. Akan kutunjukkan padamu nanti, dia berkata dengan sedikit tersipu yang membuat darah para pria di kerumunan itu mendidih. Untuk saat ini, suamiku tidak boleh berjalan-jalan dengan celana olahraga dan jubah murahan. Ayo pergi, istrimu akan mentraktirmu. Melihat reaksi Ri, Dion hanya bisa membiarkannya dulu. Tapi, dia merasa lucu kalau Ri bilang dia akan mentraktirnya. Mengapa dia tiba-tiba merasa seperti salah satu jutawan dunia fana di sebuah reality show? Di mana istrinya menggunakan kartu kredit yang dia berikan untuk membelikannya hadiah? Tapi, dia bersyukur Ri bertindak seperti itu. Apa yang menjadi miliknya, adalah miliknya. Dia tidak akan mendapatkannya dengan cara lain. Jadi, dia membiarkannya dengan senang hati menyeretnya menjauh dari kerumunan, benar-benar melupakan makanan yang ditinggalkannya di mejanya. Tapi dia tidak keberatan. Dia bisa saja memaksanya mengupas buah untuknya nanti. Di lantai King Restoran, reaksi terhadap kemesraan Ri di depan umum juga tidak kalah mengejutkan. Lantainya sendiri hanya dihuni sekitar setengah lusin orang, tapi masing-masing dari mereka memiliki prestise di dalam menara yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Sedangkan untuk lantai Kaisar dan Dewa Suci, semuanya benar-benar kosong. Kaisar dan Dewa sangat jarang duduk diam di restoran. Fakta bahwa Ri datang ke sini jelas untuk acara khusus bertemu kembali dengan suaminya. Sebenarnya, hanya ada satu raja sejati di lapangan. Adapun 5 orang lainnya, mereka hanya diundang sebagai adipati. Sebagai seorang raja, dia memiliki kemampuan membawa orang ke lantai yang tidak memenuhi syarat untuk mereka masuki. Bagaimana pendapatmu, Raja Emetheus? Sudah menjadi kebiasaan jika gelar didahulukan sebelum nama dalam budaya menara epistemik. Ini adalah masalah prestise dan pengakuan. Jadi, Emetheus bangga dipanggil dengan nama ini. Sejujurnya, Emetheus tidak berasal dari kuadran yang luar biasa, mereka hanya berada di peringkat 60-an. Namun, dia masih berhasil menjadi raja meski tidak mendapat dukungan yang biasanya dibutuhkan untuk mencapai hal seperti itu.
Dengan penampilannya, ia berhasil mendapatkan pengakuan dari para tetua keluarganya, dan dengan demikian diberikan lebih banyak kekuasaan dan kebebasan. Dia adalah orang yang tahu bagaimana memanfaatkan waktunya dengan baik, dan karenanya bisa dianggap cukup cerdas. Ketika dia melihat Ri memasuki lantai ini, dia secara otomatis tahu siapa dia, jadi dengan cerdik memutuskan untuk tidak mengganggunya. Namun, dia penasaran mengapa dia muncul di sini seperti ini. Baru sekarang dia tahu mengapa dia mengambil risiko klan Void membalas dendam hanya untuk minum teh. Tiba-tiba, dia tersenyum. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang menarik untuk segera ditonton. Saya cukup tertarik dengan suaminya ini dan betapa kuatnya dia. Paket besar yang dibalut di punggungnya beratnya setidaknya 700.000 jin, namun kakinya ringan. Yang lebih aneh lagi, paket itu tampaknya mengeluarkan fluktuasi senjata tingkat master. Pernahkah Anda melihat senjata atau harta karun tingkat master begitu berat? Dia sengaja menggunakannya untuk melatih tubuhnya, atau itu tidak sesederhana kelihatannya. Yang lebih aneh lagi, dia memutuskan untuk menutupi wajahnya. Pahlawan muda mana yang memiliki istri seperti itu yang tidak ingin seluruh dunia tahu siapa dia? Penasaran, benar-benar penasaran. Emetheus memasang ekspresi serius di wajah tampannya, sebelum dia berbicara lagi. Klan Void akan segera tiba. Aku ingin tahu bagaimana ini akan berakhir. Meski mengatakan ini, Emetheus sudah menebaknya. Fakta bahwa Ri pergi berbelanja dengan suaminya dan tidak melarikan diri, berarti dia tidak bersembunyi selama ini, dia hanya tidak peduli dengan keluarga Void. Entah itu atau, suaminya begitu berkuasa sehingga bahkan keluarga Raja Void tidak lebih dari sekadar lelucon baginya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 876 segala sesuatu. Ri berpegangan pada lengan Dion saat mereka berjalan dari toko ke toko. Dion merasa seolah-olah dia telah menjadi semacam boneka hidup untuk disodok dan ditusuk demi kenyamanan istrinya, tapi dia hanya bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia tahu hari di mana celana olahraganya kerajaan akan diserang akan tiba, itu terjadi terlalu cepat dia untuk bersiap. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, dia mengenakan kain asli, terbungkus jubah hitam dan emas yang menurut Ri paling cocok dengan penampilannya. Sikapnya cukup membuatnya tampak cukup tampan, hanya saja pegawai toko hanya bisa menghela nafas karena dia menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Tapi, mengingat wanita di sisinya dan uang yang mereka habiskan seperti bernapas, pria ini pasti berstatus cukup tinggi. Pada akhirnya, berjam-jam telah berlalu, dan Ri telah berhasil merapikan segala sesuatu tentang penampilan Dion kecuali balutan perban di punggungnya. Belum lagi fakta dia mengisi cincin spasial tingkat master dengan lebih banyak pakaian daripada yang bisa dipakai Dion seumur hidup. Ketika mereka akhirnya keluar dari cerita terakhir, mereka menemukan sekelompok 5 orang menunggu dengan ekspresi menghina, dan meskipun dia mencoba bersembunyi di belakang. Dion dapat dengan jelas melihat tikus yang dia temui sebelumnya memuncak dari dalam kepadatan di sekitarnya. Pusat kota cukup besar, namun informasi tampaknya menyebar cukup cepat. Seharusnya ada aturan yang tidak boleh dicantumkan di dalam kota yang diberlakukan oleh Dewan Kaisar. Namun mengingat berapa banyak waktu yang dihabiskan Kaisar untuk mengolah dan mengabaikan masalah dunia, praktis tidak ada pun selain yang kuat untuk menegakkan aturan tersebut. Aturan. Dan sayangnya, yang kuat seringkali sombong. Yang aneh bagi Dion adalah mereka berani menyerang karakter level Kaisar seperti Ri secara terbuka. Bukankah status Ri sama dengan anggota Dewan? Dion mencondongkan tubuh ke telinga Ri. Ketika dia melakukannya, banyak yang mencibir, mengira mereka sedang mencoba merencanakan pengungsi. Namun, Dion tidak mengungkapkan suaranya sama sekali. Apakah mereka berada di belakang? Ekspresi marah Ri langsung meledak menjadi tawa ringan yang seakan mencerahkan dunia di sekitar mereka. Saat kerumunan orang sedang kesurupan, anggota klan Void tercengang. Mereka belum pernah melihat Ri tertawa sebelumnya, bagi mereka, dia adalah Ratu Es yang perlu ditempatkan di tempatnya. Apakah mereka melihat sesuatu? Akhirnya, Ri menahan tawanya dan berbicara, seorang idiot bernama Aki adalah bagian dari Dewan Kaisar Kota Pusat. Dia mungkin berpikir dia bisa menggunakan posisinya untuk mempengaruhi. Dia pasti tidak mengerti bahwa kita tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, dia tidak punya kekuatan untuk melarangku. Aturannya hanya berlaku untuk Duke ke bawah. Dia pasti ingin melarangmu memasuki kota sambil membawaku kembali ke Istana Void. Tapi, dia tidak tahu apa-apa tentangmu, jadi dia ingin mengirim penyelidikan kepada orang-orang idiot. Beraninya kamu menghina Kaisar Aki dengan cara seperti ini? Salah satu dari 5 sosok dengan 6 ekor hitam meraung. Kepala Ri menoleh dari Dion ke monyet yang bertingkah bodoh. Apakah menurutmu kamu berhak berbicara kepadaku seperti ini? Yo, salah. Ri menyela. Kata-kata yang kamu cari adalah permaisuri Alexandria. Jika aku mendengar hal lain yang keluar dari mulutmu, aku akan memotong lidahmu. Tiba-tiba, Ratu Es muncul kembali, menyebabkan 5 anggota klan Void secara tidak sengaja mundur selangkah. Bagaimana mungkin ini adalah wanita yang sama yang baru saja tertawa?
Tidak ada yang pernah melihat Ri menampilkan keterampilan pedangnya. Tapi selalu ada pedang indah yang tergantung di pinggulnya yang ramping. Fakta ini saja, ditambah dengan peringkatnya, sudah cukup untuk membuat siapapun takut akan penarikan senjatanya. Pedang ini, tentu saja, adalah senjata yang sama yang diberikan Dion padanya. Meskipun itu hanya kelas transenden keempat, dan dia telah melihat banyak senjata tertinggi yang bisa menggantikannya selama uji coba, dia tidak mau. Namun, itu tidak mengubah seberapa mematikan serangannya. Ada dua divisi karakter tingkat kaisar. Divisi pertama adalah bagian dari mereka yang menganggap gelar kaisar sebagai puncaknya. Namun ada set lainnya, satu set dalam 100 teratas, yang semua orang tahu hanya dibatasi pada peringkat kaisar karena mereka tidak cukup beruntung untuk menjadi kunci pengguna dan dengan demikian menjadi dewa. Semua orang tahu bahwa Aki dari divisi 1, sedangkan Ri dari divisi kedua. Mereka bahkan tidak berada di liga yang sama. Namun, di saat yang sama, Aki telah menjalani uji cobanya puluhan tahun lalu. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dan karenanya dipandang lebih kuat meskipun memiliki bakat lebih sedikit daripada Ri. Inilah mengapa dia berani melakukan hal seperti itu. Meski begitu, hanya karena Aki berani melakukan ini, bukan berarti anggota klan Void lainnya juga melakukannya. Jadi, apa yang mereka andalkan? Mata Dion menyapu kerumunan, sebelum mengabaikannya dalam sekejap. Setiap orang yang disentuh matanya merasa seolah-olah telah terlihat sepenuhnya, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, mata Dion tertuju pada atap 3 bangunan tertentu. Sebenarnya, jaraknya puluhan mil dan sama sekali tidak terlihat. Mengingat sudut pandang Dion, dan ketinggian bangunan antara dia dan bangunan tersebut, tidak masuk akal baginya untuk melihat sejauh itu. Namun, persepsinya mampu melihat segala hal. Saat mata Dion tertuju pada ketiga bangunan itu, mereka yang menunggu merasakan jantung mereka berdebar kencang. Apakah dia melihat mereka? Bagaimana mungkin? Tapi, mata Dion meninggalkan mereka begitu tertuju pada mereka, membuat mereka berpikir itu pasti suatu kebetulan. Sebenarnya ada ratusan, sungguh lucu. VU Glass kecil. Ri menatap Dion dengan rasa ingin tahu. Di tahap manakah jiwamu saat ini? Penonton menganggap pertanyaan ini aneh. Bukankah binatang buas dikenal memiliki bakat jiwa yang buruk? Apa bedanya tahap jiwanya saat ini? Ri merasakan niat Dion yang ingin dia menjawab dengan diam. Membiarkan suaranya diarahkan dalam satu baris. Dia tahu bahwa ini berarti keinginan dan pengembangan energi Dion belum terbuka, atau dia mungkin akan bertanya secara diam-diam. Aku berada di puncak tahap Sein Tengah. Dion menyeringai. Ayo bantu kamu menerobos. Penonton bingung, tapi Ri langsung mengerti. Wajahnya sedikit memerah, tapi dia masih terkikik, menganggukkan kepala kecilnya yang cantik. Dion kebanyakan mengatakan ini untuk mengabaikan bahaya yang akan datang. Dia ingin istri-istrinya bisa menembus tahap jiwa orang suci tinggi secepat mungkin. Kemudian, mereka akan dapat membuka kesadaran ilahi mereka dan memiliki tingkat perlindungan tambahan. Meskipun persepsinya bagus, itu hanya sempurna bila dikombinasikan dengan perasaan jiwa. Tentu saja, bakat jiwa Ri sangat buruk. Jadi, tidak ada yang menyangka kalau jiwanya begitu kuat. Namun, kultivasi ganda Dion dengannya telah memberinya dorongan besar, dan dia mampu mengatasi gelombang itu hingga titik ini. Tapi, sepertinya dia telah menemui hambatan yang kaku sehingga dia harus melakukan tugas sopannya dan membantu memecahkannya. Pada saat ini, 2 sayap hitam muncul dari punggung Dion, meninggalkan pakaiannya tanpa cedera. Setelah Dion menembus tahap surgawi dengan jiwanya, dia mendapatkan sayap emas, tetapi dia juga memperoleh kemampuan untuk mengembalikannya ke properti sebelumnya yang pernah mereka miliki. Dia dapat membentuk penampilan aslinya yang 1 hitam dan 1 hitam, atau 2 putih, atau 2 hitam, atau 2 emas. Dia juga bisa menentukan jumlah pasangan yang dia panggil juga. Kombinasi yang berbeda menentukan jenis peningkatan kekuatan apa yang bisa dia gunakan pada waktu tertentu. Sebenarnya ada formasi di dalam kota yang melarang terbang. Tapi, sekali lagi, itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang lemah. Mereka yang cukup berkuasa bisa mengabaikan aturan ini. Dan Dion yakin dia adalah salah satu dari mereka. Sambil memeluk Ri dan menikmati tawa gembiranya, dia melompat ke langit, melayang di atas gedung dan menuju formasi teleportasi terdekat. Dari segala kemungkinan yang ada, musuh tidak pernah menyangka Dion akan terbang, apalagi membawa Ri bersamanya. Hentikan dia! Berbagai klan Kitsune yang berkumpul di atap meledak keluar dengan budidaya mereka, melompat dan bergegas maju. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 877 kejadian hari ini. Pada saat itu, seorang pemuda dengan aura gelap muncul di udara dengan 9 ekor mencambuk di belakangnya. Dia berdiri di udara, sebuah kemampuan yang mudah bagi anggota dewan karena dikirimkan yang diberikan kepadanya oleh lencananya. Menurut pemahamannya, hanya orang suci tingkat 11 ke atas, yang berusia di bawah 60 tahun, yang dapat sepenuhnya mengabaikan batasan kota pusat. Tapi, dia juga tahu bahwa mereka yang mengembangkan pertumbuhan sayap, atau binatang buas,
Tekniknya, bisa mengabaikan aturan ini juga, jadi dia tidak terganggu dengan penampilan Dion. Sebaliknya, dia memandang sayapnya dengan jelek. Begitu Dion mendarat dengan Ri di pelukannya, dia sudah berada dalam formasi teleportasi dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat inilah Aki turun dari langit, dengan santai mendarat di hadapan mereka seolah-olah ini tidak ada tata letak dengan dia. Sesaat kemudian, sekelompok hampir 1000 kitsune tiba di belakangnya, tetapi 2 orang lagi berdiri di sampingnya. Rupanya status mereka sama, tetapi Dion dapat melihat bahwa panjang mereka sekitar 1/4 kaki di belakangnya. Yang jelas mereka memberi jalan pada karakter Aki ini. Ri sepertinya tidak memperhatikan penampilan mereka, malah dia tetap berada di pelukan Dion, cukup percaya diri dengan kemampuan suaminya. Formasi transmisi ini sedang dalam pemeliharaan. Saya harus meminta Anda untuk keluar sebentar. Aki berbicara perlahan dan santai. Suaranya sepertinya tidak mengandung amarah, tapi Dion tahu dia kesal melihat Ri dalam pelukannya seperti ini. Bahkan orang idiot pun akan menyadari pada titik ini bahwa orang yang merencanakan keluarga Void untuk memaksa Ri dinikahi adalah badut ini. Namun, Dion belum mengetahui detail ceritanya, kalau tidak dia tidak akan pasif saat ini. Dia tidak membutuhkan Aki untuk meminta mundur, dia akan turun secara pribadi untuk memukulinya sampai mati. Dion tidak menjawab, dia lebih tertarik melihat apa yang pria ini rencanakan. Atas alasan pemeliharaannya, Dion bahkan tidak mempermasalahkannya. Susunan transmisi di sudutnya menghabiskan waktu puluhan ribu tahun, tidak menyentuh, dan baik-baik saja. Bagaimana mungkin stasiun transmisi tersibuk, yang kemungkinan besar ada di seluruh dunia batin, perlu ditutup? Faktanya, ada cukup banyak orang yang baru saja dipotong Dion untuk sampai ke sini. Apa yang bisa dia katakan? Dia tidak ingin menunggu mereka. Melihat Dion tidak merespons, seorang pria di samping Aki dengan 8 ekor perak berbicara. Apakah kamu akan mundur, atau kami harus memaksamu untuk mundur? Saat ini, mata Dion benar-benar tenang. Dia bisa merasakan formasi di bawahnya telah terhalang oleh apa yang dia anggap sebagai lencana dewan yang ditempelkan di dada Aki. Tapi, dia tidak terlalu menahan hal itu. Berbeda dengan Aki, saat pria berekor perak ini menyadari dirinya diabaikan, kemarahannya berkobar. Jika bukan karena Aki yang berhenti, dia pasti akan menyerang ke depan. Sosok lain yang berdiri di samping Aki adalah si cantik berekor emas. Konon, Dion sama sekali tidak memandangnya. Jika dia mengira dia akan stabilkan pendiriannya karena penampakannya, dia pasti belum pernah melihat penampilan Ri yang sebenarnya. Teman, ucapannya ringan sambil tersenyum cerah dengan keagungan yang seolah-olah membuat dunia berputar di sekelilingnya. Hanya perlu beberapa saat untuk menangani formasi teleportasi. Semakin cepat Anda bekerja sama, semakin cepat semua orang, yang semuanya dengan sabar menunggu, menyelesaikan urusan mereka. Mendengar ini, kemunculannya menyalakan api di bawah mereka, menyebabkan mereka mendekat agar Dion mundur. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ada yang harus mereka lakukan, jadi mereka lebih memilih formasi diperbaiki lebih cepat daripada lebih lambat. Meski begitu, anggota kelompok yang lebih cerdas tetap diam. Siapapun yang memiliki setengah otak dapat melihat bahwa situasi ini tidak terjadi. Betapa orang-orang bodoh yang menyatakan bahwa mereka layak memasuki menara itu berada di luar jangkauan mereka. Jelas sekali, kecantikan berekor emas ini terlalu percaya diri dengan kecantikannya. Dilihat dari caranya terus melirik Ri dengan arogan, dia pasti berpikir dia punya peluang bagus untuk menang juga. Hanya ini yang ingin kalian katakan? Kalau hanya itu, ada yang harus kulakukan. Dion hampir terlalu bosan untuk merespons. Tapi, dia sangat ingin mendapatkan Ri sendirian. Nafsu 13 tahun tak hilang begitu saja dalam sekejap, ia sungguh terlalu kesal menghadapi orang-orang tersebut. Si cantik terpana dengan jawaban Dion, sebelum dia tertawa marah. Apakah dia bodoh? Biarpun dia tahu formasi transmisi dalam kondisi berfungsi dengan baik. Tidak bisakah dia melihat lencana di kerah Aki? Sama seperti pengguna kunci yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan formasi transmisinya. Anggota dewan juga dapat memutuskan siapa yang dapat melakukan transmisi di pusat kota. Saya kira suami Alexandria yang dipuji tidak lebih dari sebuah lelucon. Dia menyimpan semua pemikiran ini untuk dirinya sendiri. Dia ingin mempertahankan penampilan sebagai dewi yang baik hati, dan dengan demikian akan bebas menggunakan lidahnya seperti Ri. Sebaliknya, dia menunggu Dion menamparkan wajahnya. Melihat Dion mengabaikan dewi mereka, anggota kerumunan kitsune berekor emas itu marah besar, ingin sekali memberi pelajaran pada pria ini. Baiklah, sayang, sepertinya klan kitsune hanya punya satu bunga di antara tumpukan kotoran anjing. Dengan kata-kata itu, gumpalan api aurora memasuki formasi melalui kaki Dion, segera menemukan penghalangnya. Setelah menghubungkan bagian yang redup ke bagian arai yang menyala secara manual, kemampuan Aki untuk menghentikan transmisi sepenuhnya dibatalkan. Melihat susunan transmisi menyala, ekspresi puas diri dan malas Aki segera menajam karena tidak percaya. Mata si cantik berekor emas melebar.
Bahkan si idiot berekor perak sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Berhenti, Aki meraung. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Tapi, kenapa Dion mau repot-repot mendengarkannya? Dia punya hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan, yakni keindahan dalam pelukannya. Jadi, dia hanya mengangkat bahu. Aku memberi kesempatan. Bukan salahku kamu tidak mengambilnya. Kemarahan Kitsune di sekitarnya meletus. Kapan mereka pernah dihina seperti ini? Mereka berasal dari kuadran peringkat ke-30. Kebanyakan orang tidak akan berani menyakiti mereka. Dan mereka yang berperingkat dekat dengan mereka juga tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Bagi mereka yang berada jauh lebih tinggi, mereka tidak akan terlalu bosan hingga mengganggu mereka. Namun, pria ini menyebut mereka tumpukan sampah dan perlahan menghilang di depan mata mereka. Tawa ringan Ri adalah hal terakhir yang mereka dengar sebelum menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, Aki mendarat dalam formasi dengan sangat marah, kabut mengerikan dan gelap memancar darinya. Namun, saat dia mendarat, dia mengaktifkan formasi suara yang ditinggalkan Dion. Penyidik, penyelidik. Suara itu menggema di seluruh kota, berpusat di sekitar Aki dan terdengar berulang kali. Wajah Aki memerah, lalu putih, lalu biru, karena marah. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan melingkari arah formasi. Sayangnya, dia benar-benar idiot. Ada alasan mengapa Sir Penfinch tidak berani menyentuh formasi teleportasi. Jelas sekali, mereka dilindungi. Ledakan. Bahkan sebelum tinju Aki tersambung, dia terlempar keluar angkasa. Darah mengalir dari mulut saat payudara benar-benar ambruk, sementara lengan menjadi segumpal daging berdarah yang tidak bisa dikenali. Kemungkinan besar, jika dia bukan binatang buas, dia akan langsung mati. Tapi, tanpa pil penyembuhan tingkat atas, butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih. Kitsune hanya bisa menyaksikan dengan kaget ketika pemimpin mereka hampir dipermainkan sampai mati oleh karakter yang sama sekali tidak dikenal. Mungkin bagian terburuk dari semua ini adalah bahwa berita, terutama berita penting seperti ini, dapat dijual dengan harga yang cukup mahal ke Sapientia News Network. Terlebih lagi setelah penerapannya di internet. Oleh karena itu, Kitsune hanya bisa menyaksikan puluhan sosok berlari keluar dari kepadatan, masing-masing membawa pelat gambar untuk menjadi orang pertama yang melaporkan kejadian ini ke Sapientia. Kejadian hari ini akan segera disiarkan ke seluruh sudut menara. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 878 itu berarti. Di dalam kantor pusat yang dipenuhi individu bermata emas, suasana fokus dan keseriusan meresap. Ini adalah kantor pusat Sapientia News. Sebagai generasi muda keluarga Sapientia, dari berbagai klan cabang, mereka diberi tanggung jawab untuk menyebarkan berita tentang menara tersebut kepada kekuatan yang berpartisipasi, serta masyarakat umum. Biasanya, ruangan itu berupa kaca satu arah yang terletak di lantai paling atas menara Sapientia di pusat kota. Namun, selama 1 dekade terakhir, ruangan tersebut telah mengalami banyak perubahan. Dahulu, ruangan ini dipenuhi dengan berbagai rangkaian komunikasi dan ramai dengan suara-suara teriakan dan kertas yang berterbangan seolah-olah itu adalah ruang berita tahun 1970-an. Namun, sekarang, ruangan tersebut dipenuhi dengan monitor aneh, terbuat dari logam dan kaca yang memproyeksikan gambar dan memungkinkan informasi mengalir dengan lebih bebas dan mudah. Selain itu, efisiensi dan keandalan juga meningkat. Tentu saja, ini karena penerapan internet oleh Clara. Sejujurnya, rencana Dion ini sebenarnya adalah gagasan dia dan Clara. Setelah mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap sistem keluarga Sapientia dan kemampuannya mengendalikan informasi, dia dan Clara mulai bertukar pikiran sebelum membuat rencana tindakan ini. Saat ini, Sapientia menguasai penuh internet. Namun, seiring berjalannya waktu, Dion dan Clara sama-sama tahu bahwa mereka akan semakin sulit dikendalikan, terutama setelah dia dan Clara menerapkan tahap selanjutnya dari rencana tersebut. Namun, itu adalah cerita untuk masa depan. Hingga saat ini, Dewan Redaksi baru saja menerima informasi tentang apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Setelah membayar biaya yang disepakati berdasarkan peringkat informasi, mereka dapat menyaksikan acara tersebut dari awal hingga akhir. Bagaimana menurut kalian semua? Seorang wanita dengan sikap anggun berbicara di depan ruangan. Namanya Aritzia Sapientia dan dia adalah satu-satunya anggota cabang keluarga utama di kantor pusat tersebut. Dengan peran tersebut muncullah rasa hormat yang jelas dari anggota keluarga Sapientia lainnya. Selain interaksinya yang baik dengan mereka, cukup mudah baginya untuk memenangkan hati mereka sebagai bawahan. Ada cukup banyak orang yang keluar dari persidangan baru-baru ini. Terlalu banyak jutaan orang yang tidak dapat menebak dengan akurat siapa sebenarnya dia. Seorang editor angkat bicara. Saya pikir yang terbaik adalah kita memfilter berdasarkan kemungkinan. Mengingat istrinya, sikapnya, kekuatannya, dan kecerdikannya, ada kemungkinan kurang dari 5% dia berada di bawah gelar duke. Menurut perkiraan saya, lebih dari 95% kemungkinan dia adalah seorang duke atau lebih tinggi. Saya yakin mempertimbangkan istrinya dalam perhitungan Anda adalah sebuah kesalahan.
Meski berbeda pendapat, tidak ada permusuhan di antara para redaksi. Sama seperti diskusi lainnya, semuanya tetap ramah dan saling menghormati. Memikirkannya lagi, kamu benar. Orang yang berbicara tentang kemungkinan mengakuinya. Klan Salju adalah klan rendahan. Dan, mereka sudah berjanji satu sama lain sejak usia dini. Tepat sekali. 13 tahun yang lalu, Alexandria Snow telah memastikan bahwa dia mempunyai seorang suami. Artinya, ketika dia masih berusia 20 tahun, dia sudah memutuskan pendamping daunnya. Mempertimbangkan klannya, dan dengan siapa dia mempunyai kesempatan untuk berinteraksi berdasarkan statusnya, kecil kemungkinannya suami ini terlalu berkuasa, meskipun pintar. Sepakat. Mereka berbicara serempak. Kalau begitu, mari kita abaikan Alexandria untuk saat ini. Aritzia berbicara dengan senyum menawan. Meskipun analisismu sampai saat ini sempurna, jelas bahwa dia tidak sesederhana itu. Nyonya Sapientia benar. Pertama, pengawasan kami mampu mengabaikan masker biasa sepenuhnya. Namun banyak yang benar-benar gagal dalam upaya untuk melakukan hal tersebut, sehingga kami harus membeli video dari apa yang terjadi. Selain itu, tidak ada teknik pertumbuhan sayap yang secara sempurna cocok dengan yang dia gunakan. Meskipun saya tidak berada di sana secara pribadi, spekulasi saya adalah bahwa itu adalah kemampuan bawaan, atau berhubungan dengan semacam harta atau manifestasi, yaitu jiwa. Atau manifestasi tubuh. Terakhir, bungkusan yang dibalut di punggungnya. Sepertinya memancarkan aura harta karun tingkat master. Namun aku yakin itu jauh lebih berat daripada harta karun tingkat master manapun. Para editor di sekitarnya terus mengangguk, menyetujui setiap kata. Kau melewatkan satu hal, Aritzia menyela. Sebenarnya, itu adalah pertanyaan paling penting yang tersisa. Bagaimana dia bisa menggunakan formasi teleportasi yang dihalangi oleh anggota dewan? Keheningan menyelimuti ruangan itu. Ini juga merupakan masalah yang cukup merepotkan bagi mereka. Tapi, tidak ada yang menyebutkannya karena mereka tidak punya penjelasan yang tepat. Mata Aritzia berbinar seolah dia sudah lama memikirkan jawabannya, tapi hanya menguji editor di sekitarnya. Aku mungkin punya jawaban untukmu. Seorang pemuda tampan masuk ke dalam ruangan, benar-benar mengejutkan para editor. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini adalah satu-satunya area Sapientia. Salah satu editor berdiri. Bagi keluarga yang mengutamakan informasi dan pengetahuan, hal itu cukup menarik untuk dikatakan. Aku bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan oleh klan yang lebih kuat jika mengetahui hal ini adalah cara berpikir generasi penerus Sapientia. Pemuda tampan itu tersenyum dengan senyuman yang tidak biasa, menggunakan kata-katanya untuk memotong momentum editor dengan mulus. Editor tergagap, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dia tahu betapa pentingnya netralitas dan keramahan Sapientia bagi kelangsungan hidup mereka. Dia benar-benar tidak berpikir sebelum berbicara. Beruntung baginya, Aritzia mampu menembus suasana canggung seolah tidak terjadi apa-apa. Raja Emites, aku berhutang kesenangan apa? Permaisuri Aritzia, itu selalu menyenangkan. Emites tersenyum hangat, tapi kepintaran di matanya bersinar dengan niat bertarung seolah dia baru saja bertemu lawan yang layak. Wanita ini mungkin tampak mungil dan ramah bagi semua orang, tetapi bagi mereka yang memiliki kecerdasan sejati, dia bahkan lebih berbahaya daripada banyak karakter tingkat dewa. Rumornya, dia pernah menjadi pilihan pertama untuk menjadi pengguna kunci baru di kuadran Sapientia beberapa dekade yang lalu, namun karena alasan apapun, dia menolak kesempatan tersebut. Tidak ada yang tahu alasan lengkap di balik keputusannya, tapi di mata banyak orang, anggota generasi muda Sapientia nomor 1 bukanlah pemegang kunci mereka saat ini, tapi dia. Adapun Emites, dia tidak lain adalah raja yang sama yang berbagi lantai restoran dengan Ri beberapa jam sebelumnya. Baginya, sebagai seorang raja, yang mendapat rasa hormat dari Aritzia dengan cara ini, ketangguhannya, terlepas dari latar belakangnya, tidak boleh diremehkan. Di dunia lain, dia cukup layak menjadi tokoh utama. Karena Anda memiliki beberapa informasi untuk kami, tentu saja kami akan memberikan harga yang pantas kepada Raja Emites. Dia melanjutkan, dengan senyum cerah yang sama di wajahnya yang halus. Saya tidak berani meminta imbalan dari wanita cantik seperti itu. Anggap saja ini pertanda niat baik. Jawab Emites sambil tersenyum. Aritzia terkikik ringan, tidak menolak niat baik ini. Kesepakatan diam-diam terlihat jelas di antara mereka. Emites tahu bahwa Aritzia sudah lama menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Jadi mengapa Emites memaksanya membayar untuk jawaban yang sudah dia ketahui? Melakukan hal itu hanya akan membuatnya meremehkannya. Seperti yang kalian semua tahu, Dewan, tidak seperti pemegang kunci, bukanlah tujuan awal dari pencipta menara. Awalnya, pusat kota dimaksudkan sebagai tempat yang bebas untuk semua orang tanpa aturan atau regulasi apapun. Namun, karena sangat bebas, hal ini juga memungkinkan yang kuat untuk melakukan apapun yang mereka suka. Pada akhirnya, Dewan dibentuk, memungkinkan karakter tingkat kaisar untuk memerintah kota. Dengan bantuan Serikat Master Formasi Sapientia Kuadran dan Serikat Master Senjata, 36 lencana dibuat untuk 36 anggota Dewan.
36 lencana ini adalah puncak dari penelitian bertahun-tahun terhadap susunan teleportasi di pusat kota dan sudut. Dengan demikian, lencana tersebut dapat menyebabkan sebagian dari formasi menjadi redup, mengakibatkan terputusnya simbol-simbol yang tepat, dan dengan demikian menonaktifkan formasi teleportasi. Namun, lencana itu tidak terlalu kuat. Satu lencana hanya mampu meredupkan sebagian kecil dari formasi. Selain itu, bahkan jika ke-36 lencana bekerja sama dan meredupkan seluruh formasi, asalkan ahli menyalurkan kekuatan yang cukup ke dalamnya, meskipun mereka mungkin tidak berteleportasi sejauh yang dimungkinkan oleh formasi dengan kapasitas penuh, mereka masih dapat menggunakannya hingga setidaknya 80% dari kemampuannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 879 kiri. Suatu kesadaran tiba-tiba muncul di benak para editor. Semua orang tahu sejarah ini, tapi kebanyakan diabaikan dan dilupakan. Setelah diingatkan sekarang, mereka tiba-tiba mengerti. Tidak seperti pengguna kunci, anggota dewan tidak memiliki kendali mutlak atas formasi transportasi mereka. Artinya, selama seseorang adalah master formasi yang cukup kompeten, mengabaikan kemampuan anggota dewan adalah hal yang masuk akal. Namun, ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin merasuki mereka semua. Mereka semua adalah generasi muda. Lantai suci memiliki batasan usia 1000 tahun. Anda harus melanjutkan sebelum itu, atau Anda tidak akan pernah memasuki menara lagi. Mereka tidak bisa mempercayai pria berusia kurang dari 1000 tahun, mampu melihat dan mengaktifkan formasi mendalam seperti itu sebelum karakter tingkat kaisar seperti Aki dapat bertindak. Itu bahkan tidak logis. Mereka yang berbicara tentang Dion yang mungkin bukan karakter yang tangguh tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah menamparkan wajahnya sendiri. Jika pria misterius ini bukanlah karakter yang tangguh, lalu mereka dianggap sebagai apa? Tidak heran dia mengungkapkan kata-kata tentang pengembangan jiwa itu kepada Alexandria. Seorang editor, yang tidak mampu menahan lidahnya, tiba-tiba berbicara. Beberapa orang bingung dengan kata-katanya, tetapi mereka mengerti memiliki campuran ekspresi aneh di wajah mereka sementara para wanita tersipu. Bahkan sikap Aritzia yang seperti peri runtuh mendengar kata-kata ini, tidak mampu menahan rona merahnya. Itu sudah sangat jelas. Agar seseorang memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi Dao, jiwa harus sangat kuat. Dalam kasus seperti itu, bukankah meningkatkan kekuatan jiwa Ri menawarkan tangan dan memasukkan penis untuknya? Emites tertawa terbahak-bahak. Benar-benar pria yang beruntung. Atau, haruskah aku mengatakan bahwa Alexandria beruntung? Agar satu kelemahannya sebagai binatang buas dikompensasi dengan mudah oleh suami. Apalagi yang bisa dia minta dari seorang pendamping Dao? Para wanita di ruangan itu menghela napas. Ini memang benar. Menikah dengan pria tangguh yang mampu mengatasi kelemahan yang sudah mendarah daging, bukankah itu mereka semua mencari dari seorang pria? Seorang pria yang memegang langit di satu tangan, memantapkan bumi dengan tangan lainnya, sambil tetap menjagamu di sisinya. Itu memang pria sejati. Aritzia menenangkan, mengatasi suasana jantung yang aneh sebelum mengerjakan tugas yang ada. Saya yakin Anda semua mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Perkenalkan karakter baru yang tangguh ini sebagai ahli pengembangan jiwa, yang mampu menjungkir balikkan klan Kitsune tertinggi dengan satu gerakan. Jangan berspekulasi tentang identitasnya dulu. Kami fokus untuk menjadi benar. Serahkan semuanya pada blogger. Setelah selesai membagikan perintahnya, Aritzia berdiri. Ikutlah denganku, Raja Emites. Aku yakin karena kamu datang secara pribadi, ada hal penting yang harus kamu bicarakan denganku. Tak lama kemudian, Aritzia dan Emites berada di kamar sendirian. Kelihatannya hampir seperti kantor pojok pada umumnya, namun memiliki perpaduan aneh yang juga membantunya berfungsi ganda sebagai ruang budidaya. Pada saat ini, sambil mengamati tampilan belakang pinggul Aritzia yang bergoyang saat dia berjalan untuk melihat ke seluruh kota, mata Emites yang cerdas telah terbawa ke dalam nafsu yang tak terkendali. Sekarang jangan lakukan itu lagi, Raja Emites. Aritzia berbicara dengan ringan tanpa berbalik. Dengan semua informasi yang kamu punya, Emites berbicara sambil mengambil satu langkah ke depan. Kamu harus tahu bahwa meskipun aku sudah sukses, aku belum pernah mengejar seorang wanita seumur hidupku, dan aku belum pernah menyentuh seorang pun. Kamu adalah orang pertama dan satu-satunya yang menarik perhatianku, dan aku tahu bahwa aku telah menarik perhatianmu. Dengan banyaknya kebebasan yang kita miliki di dunia ini, tanpa mengkhawatirkan orang yang lebih tua, mengapa tidak membiarkan diri Anda jatuh? Aritzia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Aku sangat menyukai pria yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri tanpa bantuan pendukung yang kuat. Dan aku cukup sadar bahwa satu-satunya alasan kamu tidak mengikuti persidangan kaisar adalah karena kamu ingin mengambil tanggung jawab memegang kunci dari ahli kuadranmu saat ini, namun aku belum memutuskan siapa calon suamiku. Aku tidak percaya ada pria yang lebih berharga untukmu daripada aku. Emites berkata dengan penuh percaya diri. Emiteus. Aritzia berbicara dengan serius.
Kau tahu kenapa semua wanita Sapientia ditakdirkan untuk memilih pria dari klan rendahan, bukan? Tentu saja, jawab Emites. Karena tak seorang pun di antara kalian boleh menggunakan nama lain seumur hidup. Jika aku ingin bersamamu, aku harus menggunakan nama Sapientia. Dengan cara inilah Sapientia terhindar dari masalah selama bertahun-tahun. Karena kamu tahu, kenapa kamu terus mencoba? Kamu adalah pria yang terlalu sombong. Gagasan untuk menikah dengan keluarga wanitamu sangat buruk bagimu. Akan datang suatu hari ketika tidak ada satu orang pun yang bisa memberitahuku apa yang bisa dan tidak bisa kulakukan. Jika aku ingin mengambil istri dari keluarga utama Sapientia, dan memintanya mengambil namaku, aku bertanya-tanya siapa yang akan mengambil namaku. Berani mengucapkan sepatah kata pun saat aku berdiri di puncak dunia? Emites berbicara seolah-olah dia sedang berbicara tentang hukum. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Karena kamu mempercayainya, aku akan mengizinkanmu untuk mempercayainya. Aritzia tidak memiliki reaksi khusus terhadap kata-kata ini. Jika dia benar-benar jatuh cinta pada Emites, mungkin dia akan gemetar karena gairah tersebut. Namun, dia tidak berbohong satupun. Meskipun Emites termasuk dalam daftar calon suaminya, dia belum memilih. Bahkan jika dia tidak memilih selama ribuan tahun lagi, itu tidak masalah. Emites tersenyum, sepertinya kamu menambahkan satu lagi ke daftarmu hari ini. Dia tidak tampak cemburu sama sekali, hanya semangat juangnya yang menyala. Saya sudah menghancurkan sisanya di daftar Anda, saya terkejut Anda terus menambahkan nama. Mungkin, kata Aritzia enteng. Tapi, nama-nama yang kamu hancurkan, sebelumnya hanyalah ujian yang kuberikan. Ini bukan ujian, ini yang sebenarnya. Emites setuju dengan kata-kata Aritzia. Dia sudah lama mencurigai hal ini. Aku merasa orang ini sama sombongnya denganku. Tapi, kamu juga akan menghadapi banyak masalah dalam mengajak dia bergabung dengan klanmu seperti halnya aku. Terlebih lagi, memintanya meninggalkan istrinya demi kamu juga? Sepertinya kamu tidak terlalu beruntung dalam percintaan, permaisuri. Aritzia mengangkat bahu, begitulah kehidupan seorang wanita Sapientia. Saat aku memutuskan siapa yang seharusnya menjadi suamiku, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku bahkan jika dia menginginkannya ribuan kali lipat. Emites menghela nafas, jika klan Sapientiamu terus bersikap sombong, hal itu tidak akan bertahan lama. Tidak banyak yang tertipu oleh penampilan luar yang ramah ini. Jangkauan klan Sapientiaku jauh lebih jauh dan lebih dalam dari yang kamu kira. Apakah kamu percaya bahwa kamu adalah orang pertama yang menyadari bahwa gagasan tentang satu klan yang mengendalikan semua informasi itu berbahaya? Namun, karakter ribuan kali lebih kuat dari kamu jangan berani melakukan apapun, mereka hanya bisa berkompromi. Sebaiknya Anda mengingatnya ketika Anda ingin bertindak melawan klan saya di masa depan. Emites hanya tertawa, setelah mendengar pidato ini jutaan kali sebelumnya, untuk mengulanginya begitu sering, kamu pasti sudah jatuh cinta padaku. Aritzia menjawab dengan apa yang terdengar seperti sebuah persetujuan, tapi itu sangat tidak emosional sehingga Emites tahu lebih baik untuk tidak berpikir demikian. Mengenai menghancurkan pria bertopeng misterius ini, sebaiknya kalian berhati-hati, aku lebih suka kalian berdua tetap berada di daftar sampai akhir, maka aku akan bisa membuat keputusan terbaik. Selain itu, kamu punya keuntungan. Dia tidak tahu kamu akan datang. Jika kamu menang hanya karena hal seperti itu, bukankah itu terlalu menyedihkan? Dan di sini kupikir kamu mengatakan hati-hati padaku padahal kenyataannya kamu memintaku untuk mengampuni nyawanya. Aritzia tidak menganggap serius kata-kata ini dan memutuskan untuk mengabaikannya. Jangan khawatir, jika aku datang, dia akan melihatku dari jarak 1 mil. Ditambah lagi, untuk saat ini, aku harus berurusan dengan pemegang kunci bodoh itu, hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Aku akan bermain dengan pria bertopeng ini sampai mati. Emites terbatuk. Maksudku mendekati kematian, ketika aku punya waktu luang. Dengan kata-kata terakhir itu, Emites pergi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 880 orang kecil. Sesaat setelah Aki dikirim terbang, Dion muncul dengan Ri masih dalam pelukannya di bawah istana besar seputih salju. Jelas sekali, ini adalah istana salju. Cuaca di sebagian besar wilayah dunia dalam menara epistemik biasanya tenang dan cerah, selain malam hari tentunya. Tentu saja ada area yang digunakan untuk pelatihan yang berisi inti jurang dengan pola cuaca yang sangat berbeda, tapi sebagian besar memang demikian kenyataannya. Namun, dalam kasus tempat-tempat seperti Istana Salju yang memiliki area yang relatif luas, mereka mampu menempatkan formasi yang dapat mengubah cuaca sesuai keinginan mereka. Jadi, di beberapa ratus hektar milik klan Salju, terdapat negeri ajaib musim dingin. Istana ini sebenarnya adalah kediaman pribadi Ri. Anggota klan Salju lainnya ditempatkan di berbagai rumah di sekitarnya. Tetapi sebidang tanah yang relatif luas ini diserahkan kepada Ri sendirian sebagai tanda niat baik dari klan Salju. Dion tertawa. Sepertinya kamu benar-benar seorang permaisuri di sini. Ri menjentikkan dahi Dion sambil sedikit mengernyit.
Apakah kamu akan memberitahuku mengapa kamu secara acak mengungkit pengembangan jiwa sekarang? Pada awalnya, Ri berasumsi bahwa Dion berbicara keras karena budidaya dan kemampuannya masih tersegel. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia dan jiwa Dion terhubung, begitu pula jiwa mereka dengan Clara dan Madeline. Meskipun jiwa Dion tersegel, bukan berarti mereka tidak mampu berkomunikasi melalui jiwa mereka. Faktanya, alasan Ri tahu bertahan di mana Dion berada meskipun bertopeng dan kerumunan besar adalah karena dia merasakan Dion mengulurkan tangannya. Yang lebih aneh lagi, meskipun Dion berbicara keras-keras, dia memberikan perasaan bahwa dia ingin Ri merespons secara diam-diam. Oleh karena itu, dia menggunakan energinya untuk memusatkan suara menjadi satu garis karena Dion, karena alasan tertentu, tidak ingin dia berkomunikasi dengan jiwa. Itu semua sangat membuat penasaran. Tapi, tentu saja mempercayai Dion dengan sepenuh hati. Jika dia menginginkan sesuatu yang rumit ini dilakukan, dia melakukannya karena suatu alasan. Dion tersenyum, mengambil langkah maju dan membiarkan formasi istana salju aktif dan menyebabkan dia, Ri, dan bahkan istana itu sendiri menghilang ke dalam badai salju. Setelah itu, dia membiarkan topeng itu meresap ke wajahnya, menampilkan wajahnya yang tampan dan terpahat. Ri, yang selama ini melihatnya, merasakan jantungnya berdebar. Ini adalah wajah yang sudah lama ingin dilihatnya. Jadi, ketika Dion menundukkan kepalanya untuk menciumnya, dia menerimanya tanpa syarat, membiarkan pesan maskulinnya menguasai bibir lembutnya. Pada saat Dion menjauh dan membiarkan Ri mengatur napas, mereka sudah melewati pintu istana yang besar dan masuk ke satu-satunya ruangan dengan tempat tidur yang menutupi layar putih. Dion mendudukkan Ri, matanya berbinar saat dia perlahan melepas gaun seputih saljunya untuk memperlihatkan pakaian dalam bertali yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan menggoda ekornya, tidak mampu menahan diri untuk tidak tersesat dalam kelembutannya, sebelum dia juga melepas pakaiannya untuk meninggalkan sepasang yang dia anggap sebagai petinju desainer di dunia persilatan. Dia tidak pernah terlalu mempedulikan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika istrinya memaksa, Anda tidak punya pilihan selain menurutinya. Adapun bungkusan besar yang diperban di punggung Dion, dia membiarkannya bersandar di dinding sembarangan sambil memeluk Ri dan membiarkan keduanya jatuh di tempat tidur. Dari awal sampai akhir, Dion tidak melepas pelindung Ri. Dia mengizinkannya menceritakan kisahnya sendiri dengan kecepatannya sendiri. Segera, pasangan itu berbaring di tempat tidur. Ri berbaring di dada Dion, sementara Dion melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, tanpa sadar mengutak-atik garis celana dalamnya. Untuk menjawab pertanyaanmu, Dion akhirnya berbicara setelah cukup lama memainkan bibir Ri di antara bibirnya. Ada seekor tikus di antara kerumunan yang ingin saya uji. Ri mengangkat alisnya, siapa? Apakah kamu tahu nama pria yang satu lantai denganmu saat itu? Ri berpikir sebentar, saya tidak terlalu memperhatikan, tapi saya tahu ada 6 orang lainnya. Kalau namanya, saya malah kurang menyadarinya. Dion mengangguk, dia berharap sebanyak itu. Alasan saya mengungkit pengembangan jiwa adalah untuk membantu menanamkan fakta bahwa saya adalah seorang kultivator jiwa. Semakin banyak orang berpikir bahwa itulah identitas saya, semakin baik. Ada lebih banyak cara terselubung bagi kami untuk melarikan diri. Misalnya, saya bisa saja bentrok dengan Aki, diam-diam menghancurkan lencananya, dan dengan demikian merusak kemampuannya untuk terbang di kota. Pada saat itu, melarikan diri semudah membalikkan tangan. Meskipun lencananya cukup rumit dan tahan lama, hanya diperlukan sedikit kemahiran. Mengapa kamu ingin tampil sebagai seorang penanam jiwa? Aku berasumsi rencanamu untuk mempersenjatai roh menara dengan kuat agar kamu bisa membiarkan penghalang kabut tetap berfungsi kan? Jadi, tidak mungkin ada orang yang percaya bahwa kamu adalah seorang penanam jiwa. Dion, bukan. Tapi, aku yakin semua orang akan merasa aneh jika melewati cukup lama tanpa menghilangkan penghalang kabut mengingat namaku sudah muncul di peringkat uji coba kelima. Aku yakin aku punya, paling banyak, 10 bertahun-tahun sebelum orang-orang mulai menyelidiki penghalang kabut kami. Meskipun penyelidikan belaka tidak berarti banyak, kemunculan saya bertepatan dengan saat Dion Sacharo harus meninggalkan tempat persidangan. Ada cukup banyak individu pintar dari apa yang saya lihat hari ini sehingga mereka setidaknya mulai menyodok dan menyodok saya. Level dan jumlah karakter tangguh di menara ini jauh melebihi jumlah dan level dari alam semesta kita. Saat Dion sedang serius, tangannya tiba-tiba menyentuh sisi dada Ri, menyebabkan dia menyeringai. Kapan anak-anak kecil ini menjadi begitu besar? Dion hanya membelai sambil menggoda Ri. Namun, dia terkejut saat mendengar erangan tenang dari bibirnya karena sentuhannya. Ri, sedikit malu, menepis tangannya. Fokus, cabul. Baiklah, baiklah. Dion tertawa. Mengapa kamu membicarakan pria itu? Dion merenung sebentar, sepertinya mengatur pemikirannya. Seringkali, dia memiliki firasat akan kebenaran di balik segala sesuatunya sebelum memahami alasan sebenarnya. Seolah-olah pikiran bawah sadarnya terlalu cepat dan terlalu pintar untuk pikiran sadarnya. Dari pemahaman saya, tidak ada ilmu pasti untuk memahami gelar yang dipegang seseorang.
Satu-satunya cara untuk memastikan gelar seseorang adalah melalui sistem yang diterapkan di menara. Misalnya, seorang pemegang kunci dipastikan menjadi salah satunya selama mereka menghasilkan kuncinya. Ada juga event dan lokasi tertentu yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berpangkat tertentu. Selain itu, ada pavilion dan lokasi khusus yang memaksamu untuk melakukannya. Memberikan kredensial untuk masuk. Selain hal-hal tersebut, menentukan gelar seseorang lebih seperti menebak-nebak. Namun, metode yang cukup dapat diandalkan adalah menguji kehadiran seseorang. Adipati dan di bawahnya tidak akan memiliki kehadiran yang lebih tinggi daripada markise atau, lebih mungkin, tingkat earl. Namun para raja, lebih cenderung memiliki markise tingkat tinggi dan kehadiran adipati tingkat rendah. Dengan logika ini, dari 6 orang di lantai king bersamamu, 5 orang adalah duke. Namun, orang ke-6 tidak mungkin bisa dilihat, bahkan untukku. Alis Sri berkerut. Tidakkah berarti gelar Tuhanmu akan terungkap segera setelah seseorang menguji kehadiranmu? Untungnya saya memiliki topeng ini. Jika tidak, apa yang Anda katakan akan benar. Ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan segalanya mulai dari wajah saya, hingga kultivasi saya, bahkan benda-benda yang berhubungan dengan saya. Ini adalah harta karun tertinggi yang sangat berguna. Juga, aku bisa secara manual memutuskan seberapa besar tekanan yang diberikan oleh kehadiranku. Dengan kombinasi keduanya, kecuali seorang transenden setengah langkah memutuskan untuk bertindak, sebagian besar rahasiaku seharusnya aman. Ri mengangguk, tapi masih banyak hal lain yang mengganggunya. Jika kamu bisa menyembunyikan benda-benda yang menempel padamu, mengapa kamu membiarkan bungkusan yang dibalut di punggungmu begitu mudah terlihat? Sangat jelas bagi siapapun bahwa harta karun tingkat master tidak bisa seberat itu. Dion menyeringai. Itu hanya berlaku untuk semua jenis harta karun kecuali satu. Ri mengangkat alisnya, tidak mengerti. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.